Terima dari temamu. Hari ini kita akan membahas backwards obstacle course. Dan hari ini kita akan belajar when we run away from God, we always run into trouble. Jangan lupa catat, bagikan, dan bukan setiap penonton yang kalian dengar. It's yay! Come on, he love me, hello, Telaka. Locha, 1, 2, 3. 1. His love will never quit. His love will never run away. Even when I get upset, His love is still forgiving me. And I know all because His love isn't just a little bit. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. Loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. And I know no matter what, He never stops. 'Cause He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. His love will never quit. His love will never run away. Even when I get upset, His love is still forgiving me. And it's all because His love isn't just a little bit. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. Loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. And I know no matter what, He never stops. 'Cause He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. A little bit, no, a lot of bit, yeah, a little bit, no, a lot of bit, yeah, love me a whole lot, a whole lot, a whole lot of bit, love me a whole lot, a whole lot, a whole lot of bit. And I know no matter what, He never stops. 'Cause He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot of bit. Yeah. Come on, Aki. Woo! Ya semuanya nyanyi. Ha. Ha. Woo! Kaki goyang. Woo! Ha. Siap-siap. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Loncat. Kanan. Dipindahkan Tuju. gunung itu, disingkirkan gunung tinggi, diratakan 1, 2, 3. oleh Rohku kata. Dari musik, dari pertama lagi, come on, joget. Ha. Dorong tangannya, badannya gerak. Woo. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, Hey, hey. bukan gagah, Hey, hey. oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini Loncat. dipindahkan, Tuju. gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan 1, 2, 3. oleh Rohku Lagi. kata Tuhan. Gunung ini loncatnya ganti. Gunung ini Loncat. dipindahkan, Tuju. gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan
dipindahkan. 7. Gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan 1, 2, 3. oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan. Gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan 1, 2, 3. oleh Terakhir. rohku kata Tuhan. Sama-sama. Gunung ini Kocak. dipindahkan. 7. Gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi 1, 2, 3. Ha. oleh rohku Terakhir. kata Tuhan. Sama-sama narik non. Oleh rohku kata Tuhan. Lagi. Oleh rohku kata Pusing. Tuhan. Mo. Dorong lagi tangannya, goyang badannya. Lagi terakhir kali ini Mo. Siap-siap loncat Agi. Agi. Ya, move. Hai guys. Kalian masih inget gak teman saya yang kemarin itu, si Bang Andris itu? Nah, hari ini saya kirim email, saya kirim jalur rintangan. Kalau dia sampai sini dari rumahnya, dia akan dapat hadiah, dapat uang. Kira-kira jam berapa ya? Nyampe Mana juga. bayarannya? Duitnya mana? Loh, Saya kan Tunggu. udah menyelesaikan. Saya baru kirim baru 10 menit yang lalu. Kok cepet banget sih udah sampai Iya sini? kan di email kamu saya suruh ngelakuin yang kamu kirim Iya, kan? suruh ke sini kan? Iya. Tapi Mana sekarang? ya, tapi kamu kok cepet. Tunggu. Saya mau tanya dulu. Ah. Kamu baca nggak emailnya? Baca. Terus di situ ada attachment. Kamu buka nggak? Hah? Emang ada ya? Ada, itu dibuka, itu ada rintangan-rintangannya. Hah? Rintangan? Perasaan saya nggak lihat itu. Loh, kamu di jalan kamu lihat apa? Iya. Tadi ada sih agak aneh tapi cuman ya sekilas aja gitu. Cuman dilihat doang. Heeh. Ya ampun, itu tuh ada rintangannya. Makanya saya tulisin di situ. Jadi ada berbagai macam rintangan gitu loh. Jadi saya harus ngelakuin berbagai rintangan. Ya iya. Baru dibayar. Ya iya, gak mungkin kamu dapat hadiah segampang itu. Terus apa rintangannya? Nah, gini nih, Bang. Tunggu dulu. Saya kasih kesempatan kedua deh. Hah? Sama Kok seperti bisa? Iya, sama seperti Yunus. Kok kamu baik hari ini? Ih, kan Tuhan juga kasih kesempatan kedua sama Yunus. Oh, kan iya, Yunus, iya, benar, kamu benar. inget kan Yunus kan? Tahu. Yunus itu kan Yang dimakan kan? ya dimakan Atau sama dia yang paus. makan? Enggak, paus yang makan. Om paus yang makan. Iya, paus yang makan. Jadi gini, Heeh. Yunus kan disuruh ke Niniwe, Ah. tapi malah keluar jalur. Oh iya benar-benar. Keluar Dia- jalur. Heeh. Nah, terus udah gitu dimakan paus kan? Iya. Tapi pausnya muntahin lagi terus Tuhan kasih kesempatan. Ayo ke Niniwe tuh kesempatan kedua. Oh iya. Jadi saya juga mau kasih kamu kesempatan kedua deh. Ah, boleh deh kalau Dari gitu. nol lagi ya, dari start lagi ya. Ah, tapi kok dari awal ya? Iya. Karena kamu udah di sini, saya kasih tahu deh rintangannya deh. Oke, boleh. Pertama, Noloy. kamu harus datengin. Kamu tadi lihat gak di jalan ada banyak orang-orang pramuka-pramuka? Iya. Tapi dia kasih kue. Kue? Iya kan? Tapi kamu Enak dong makan-makan. Iya, tapi kamu rintangannya itu justru Apa? kamu datengin yang Oh. kasih kue itu, tapi kamu cuma liatin tapi nggak boleh makan. Ya, gimana kue itu pasti enak rasanya. Emang enak, tapi Aduh, kamu cuma. pasti ada rasa min itu. Nah, itu dia. kesukaan saya. Nah, tapi itu rintangan pertama. Ah. Yang kedua, Oh. kamu Oh. harus berlari, ya berlari. Oh. Terus ada menghindari itu tadi yang tadi kamu lihat? Katia? Iya. Yang mana Katia ini bukan? Iya yang tadi yang. Kita panggil orangnya gitu? Nah yang Yang itu. mana? Nah dia kan suka cubit-cubit Oh pipi iya kamu. ini. Iya. Ini kan suka cubit-cubit saya ini. Nah kamu harus menghindar dari dia. Tapi susah kak. Kenapa? Susah Simon. Dia itu nggak tahu seneng banget sama pipi saya padahal pipi saya kan biasa aja. Mungkin gemes sama kamu. Oh, gemes ya? Iya. Terus ketiga. Kamu nanti ketemu kolam besar. Ah. Nyemplung ke situ berenang. Bisa kan? Iya. Tapi banyak piranha. Hah? Terus gimana dong? Saya dimakan nanti. Semangat. Move. Pokoknya Wah. harus cepat bergerak. Gimana Terus sih? terakhir. Tantangannya kok Gampang kan? sulit. Tantangannya kan Ah. nanti ada lautan Lego. Hah? Nah, kamu tinggal injek-injek di situ tanpa sendal, tanpa sepatu. Aduh. Oke. Nanti gimana Itu kaki saya rintangannya. berdarah? Nanti kalau udah sampai, nanti saya kasih hadiah. Oke? Wah. Semangat. Dari nol lagi sana. Aduh gimana ya? Ayo move. Ya guys, Wah. kasih semangat sama Bang Andis. Kayaknya rintangannya semangat, susah semangat, sekali. semangat. Nah, coba. Dia bisa nggak ya? Saya pengen dari awal coba ke start. Saya mau gitu ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di minggu depan. Move.
Kami tidak mungkin melari darimu. Kami tidak mungkin jauh daripadamu. Sebab hadirat Allah menuntun kami, membawa kami kembali mendekat kepada Sababarana. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, Thank you Lord. betapa dahsyatnya kuasa-Mu.
Kau Allah yang setia ya Tuhan. Kau Allah yang maha tahu. Kami tidak mau lari daripada Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau menjauh daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah hadirat Allah, Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupan kami, membawa kami kembali mendekat kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan anak-anak Aikid. Semua anak-anak Aikid Tuhan penuhi dengan kuasa dan hadirat. Bawa kembali mereka mendekat kepada Engkau. Bawa kembali mereka mendekat kepada Engkau, intim dengan Engkau. Kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan untuk setiap firman Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang taat, yang setia, yang tidak menjauh daripada Engkau. Siapkan hati kami untuk dengarkan firman Tuhan. Bentuk kami. Jadikanlah kami pelaku firman Tuhan, bukan pendengar saja, tapi kami melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. iKids! Yeay! Halo adik-adik iKids, berjumpa kembali bersama Kak Andris yang akan membawakan cerita Alkitab hari ini. Tapi sebelum itu Kak Andris mau ajarkan sebuah permainan yang bisa kalian lakukan di rumah. Harus dicoba! Permainan ini bernama Backwards Obstacle Course. Pertama-tama, kalian harus siapkan beberapa buah rintangan. Rintangannya dapat berupa kursi, botol, plastik, boneka, bola, atau apapun mainan yang kalian punya. Oke? Siap ya? Pastikan kalian tidak menggunakan benda yang dapat membahayakan ya. Ajak papa mama juga supaya mereka ngawasin kalian ya pada saat bermain. Jadi tetap aman. Setelah kalian kumpulkan beberapa rintangan, kalian harus menyiapkan sebuah jalur lengkap dengan garis start dan garis finishnya. Kemudian kalian sebarkan rintangannya di dalam jalurnya. Oke? Semakin banyak rintangan yang kalian gunakan, permainan akan semakin sulit adik-adik. Kemudian kalian berdiri di garis startnya, tapi kalian harus menghadap ke belakang. Oke? Hitung dalam hitungan 1, 2, 3. Kemudian pada hitungan ketiga, kalian harus berjalan mundur menuju garis finish sambil menghindari rintangan-rintangan yang tadi kalian buat. Oke? Kalau kalian mengenai rintangan, berarti kalian harus mulai dari awal. Kalian bisa ajak adik-adik ya, atau kakak, atau papa, atau teman-teman kalian, atau mama juga lah. Semua yang bisa diajak untuk bermain bersama. Siapa yang paling cepat pokoknya yang paling cepet, yang paling sampai ke garis finish, dia jadi pemenangnya. Oke? Mudah kan permainannya? Harus dicoba ya. Oke, sekarang Kak Andris akan peragakan untuk kalian. Kalian siap? Oke, kakak minta iKids! Yeay! Nah, seru kan permainannya adik-adik? Kalian jangan lupa selalu ajak papa mama, adik kakak untuk bermain bersama-sama. Dan sekaligus kalian bisa saling mengawasi, ya? Oke, sekarang Kak Andris akan menceritakan cerita Alkitab untuk kalian. Tadi kan sudah main-main nih, sekarang kakak mau bercerita. Cerita Alkitab kita hari ini diambil dari Yunus pasal 1 dan 2. Ceritanya tentang Jonah and Big Fish. Begini ceritanya. Jadi, ada seorang nabi Tuhan yang bernama Yunus.
ia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe agar memperingatkan orang-orang Niniwe untuk bertobat karena mereka hidup dengan segala kejahatan, adik-adik. Tapi Yunus malah ingin melarikan diri ke kota Tarsis. Yunus tidak nurut sama perintah Tuhan. Lalu ia menumpangi sebuah kapal untuk pergi ke kota Tarsis. Di tengah perjalanan, badai yang sangat besar menerpa kapal yang ditumpangi oleh Yunus, sehingga penumpang menjadi ketakutan. Mereka berpikir, jangan-jangan Tuhan marah dan membuat badai yang besar karena kesalahan dari satu di antara kita. Lalu mereka membuang undi untuk memutuskan siapa yang bersalah kepada Tuhan dan akan dibuang ke laut. Adik-adik, tahu siapa yang terpilih? Siapa yang dibuang? Ya, benar. Dia adalah Yunus. Kemudian mereka melemparkan Yunus ke laut supaya badai menjadi tenang. Lalu apa? Adik-adik, tiba-tiba Tuhan mendatangkan seekor ikan yang sangat besar. Lalu ikan itu bergerak, menelan Yunus. Ahop! Dan Yunus pun tinggal di dalam perut ikan itu. Kebayang adik-adik? Adik-adik di dalam perut ikan selama 3 hari? Bayangkan. Lalu Yunus ketakutan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia minta, Tuhan tolong. Dan ia pun minta, Tuhan ampuni aku. Dan ia pun bertobat dari ketidaktaatannya. Dan ia mau nurut sama perintah Tuhan. Dan dia pergi ke kota Niniwe. Lalu Tuhan membuat ikan itu memuntahkan Yunus ke daratan. Lalu Yunus melakukan persis yang Tuhan minta. Dan akhirnya ia pun pergi ke Niniwe dan memperingatkan orang-orang di sana akan dosanya. Sehingga mereka mau bertobat dan kota Niniwe mendapat pengampunan dari Tuhan. Haleluya adik-adik! Haleluya! Adik-adik, jangan mau menjadi seperti Yunus ya. Janji sama kakak, kita harus selalu taat sama Tuhan ketika Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Kita harus lakukan dengan segera adik-adik. Jangan malah mundur dan kabur seperti Yunus tadi. Siap adik-adik? Karena ketika kita tidak taat kepada kehendak Tuhan, hidup kita akan berada dalam masalah. Seperti apa yang terjadi sama Yunus. Oke adik-adik, Kak Andris pamit dulu. Sampai jumpa lagi adik-adik. iKids! Yeay! Adik-adik, dalam cerita Alkitab kita hari ini, kita dapat melihat seorang nabi yang bernama Yunus. Ia tidak taat kepada perintah Tuhan. Ia disuruh Tuhan pergi ke kota Niniwe, tetapi dia malah lari dan mundur dari tugas yang Tuhan berikan. Kemudian, dia kabur. Hidupnya selalu dalam masalah. Ia dilempar dari kapal laut dan ditelan oleh ikan yang besar. Apa yang dilakukan oleh Yunus sebetulnya tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh penduduk kota Niniwe. Mereka sama-sama tidak taat dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun, pada akhirnya kita tahu bahwa Yunus dibawa ke Niniwe oleh ikan itu. Dan akhirnya Yunus memperingati orang-orang Niniwe akan kesalahan mereka. Sehingga Tuhan tidak jadi marah kepada mereka. Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kepada Yunus dan juga kepada penduduk kota Niniwe. Adik-adik, kita juga seringkali tidak taat dan melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kita pernah berbohong. Kita pernah juga tidak nurut sama orang tua. Kita pernah berbuat nakal kepada teman. Kita juga pernah malas belajar. Dan tidak bertanggung jawab di sekolah, dan masih banyak lagi. Semua itu adalah contoh ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita melakukan hal-hal itu. Coba Kak Jenny mau tanya, siapa yang tidak pernah berbohong? Siapa yang tidak pernah malas belajar? Siapa yang selalu nurut sama orang tua? Dan siapa yang tidak pernah nakal? Nah, tidak ada kan? Adik-adik, kita semua pasti pernah melakukan hal-hal itu. Kita semua pasti pernah jatuh di dalam dosa. Tetapi, seperti cerita Yunus tadi,
Tuhan kita dapat memberikan kesempatan yang kedua kepada kita. Hari ini kita belajar ada 2 hal yang harus kita lakukan supaya Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kepada kita. Yang pertama adalah repent, yang artinya bertobat. Bertobat itu artinya kita menyesali perbuatan kita dan tidak melakukannya lagi, adik-adik. Kita menyadari perbuatan kita itu tidak benar dan merupakan kejahatan di mata Tuhan. Ketika Yunus berada di dalam perut ikan, Yunus menyesali perbuatannya dan dia bertobat. Dan ketika Yunus memperingati penduduk Niniwe akan kejahatan mereka, mereka juga menyesali perbuatan mereka dan bertobat. Adik-adik, kalau kita mau Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada kita, kita harus bertobat ya. Menyesali perbuatan kita dan tidak melakukannya lagi. Seperti Yunus dan penduduk kota Niniwe juga bertobat. Yang kedua, do sin no more, yang artinya jangan lakukan dosa lagi. Adik-adik, bertobat itu bukan hanya menyesali perbuatan dosa kita, tetapi kita juga tidak melakukannya lagi di kemudian hari ya. Setelah Yunus keluar dari perut ikan, ia tidak kabur lagi adik-adik, tetapi ia langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Setelah Yunus memperingati penduduk kota Niniwe akan dosa-dosa mereka, mereka juga tidak melakukan itu lagi adik-adik. Mereka bertobat sehingga Tuhan mengampuni dan memberikan kesempatan yang kedua kepada mereka. Seperti permainan kita tadi, kita berjalan mundur melewati rintangan. Kemudian kita bertobat, kita juga harus mundur dan menjauhi semua dosa kita. Kita nggak boleh melakukannya lagi ya. Adik-adik, ketika kita bertobat, kita menyesali perbuatan kita dan tidak melakukannya lagi. Kemudian kita datang kepada Tuhan dan memohon ampun. Tuhan pasti mengampuni kita dan memberikan kesempatan yang kedua kepada kita. Kita harus gunakan kesempatan itu ya sebaik-baiknya adik-adik. Kita mulai lagi dari awal dan berusaha sebaik-baiknya untuk tidak melakukan dosa lagi. Minta Roh Kudus mengingatkan setiap kesalahan dan dosa kita supaya kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Amin adik-adik. Adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau telah mengingatkan kepada adik-adik semua yang di rumah Tuhan untuk selalu bertobat dan tidak melakukan dosa lagi. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengampuni dan selalu memberikan kesempatan yang kedua buat setiap adik-adik di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap adik-adik yang menonton Tuhan, firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Berikan mereka damai sejahtera, sukacita, dan kesehatan selalu yang daripada Engkau. Juga untuk keluarga mereka. Terima kasih Yesus, kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa lagi di tema yang berikutnya. Kita akan tetap di tema Move ini dengan permainan-permainan yang seru dan cerita Alkitab yang seru juga. Sampai jumpa adik-adik. iKids, yeay! Adik-adik, ini adalah ayat hafalan kita kali ini. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode
lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.